Kamartia. Di sini saya ini kedatangan bintang tamu yang super duper cantik. Namanya Kak Dalita Ekaristi. Perkenalkan Kak, nama Kak sama semesternya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dalita Ekaristi. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3. Terima kasih. Bintang tamu kita hari ini tuh cantik banget, cantik banget. Ini sih sama-sama dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya Kak. Iya. Nah, di sini nih kita nih akan berbicara tentang politik Kak. Di podcast saya hari ini, saya ini ambil tema peran mahasiswa di dalam proses pemilihan umum yang terjadi di sekitaran lingkungan hidupnya gitu. Nah, udah siap belum? Sudah dong Saya Kak. nih. Imut ya Kak, muka deh Kak. Terima kasih Kak. Nah, ini kan podcast kan Kak. Nah, saya itu akan menanyakan Kakak beberapa pertanyaan, nanti Kakak jawab ya. Berkenaan dengan politik, seru nih guys berbicara tentang politik. Politik zaman sekarang menyenangkan untuk dibahas. Ya benar sekali Kak. Nah, kita kembali ke podcastnya ya Kak. Pertanyaan pertama nih, yang ditujukan untuk Kakak, nanti Kakak jawab ya. Baik Kak. Menurut Kak Dalita Ekaristi, kan Kakak kan seorang mahasiswa gitu kan. Nah, penting gak sih mahasiswi itu ikut serta dalam pemilihan umum? Kalau menurut Kakak? Kalau menurut saya itu mahasiswa itu dalam pemilihan umum itu sangat diperlukan ya, sangat penting. Karena bagaimanapun ketika pemilihan umum kita itu menentukan wakil rakyat akan memimpin kita ya Kak. Oh iya. Seperti itu. Jadi ketika kita memilih pemimpin itu pemimpin yang dapat membangun kita. Jadi kita sebagai akademisi itu dapat melihat seperti itu. Contohnya ketika kita ini belajar tentang politik ya kan, Ya. kita dapat menilai seperti itu Mana pemimpin yang baik mana gitu ya, Kak? pemimpin yang baik gitu yang dapat kita pilih ya Kak untuk membangun kita ke depannya seperti itu. Mungkin hanya itu sih Kak. Oh, nah tadi pemateri kita atau Kak Dalita ini bilang kita ini karena seorang akademisi gitu kan, dari berlatar belakang pendidikan, jadi kita itu bisa mengamati politik, siapa yang akan mencalonkan diri, yang akan duduk itu siapa yang lebih cocok gitu kan Kak. Bisa menganalisis lah seperti itu kan. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, buat Kakak, posisi mahasiswa itu di dalam pemilihan umum itu cocoknya jadi apa sih Kak? Dalam pemilihan umum itu selain kita memilih ya Kak, Ya. menurut sudut pandang saya ini tentu saja kecocokan kita sebagai mahasiswa itu selain memilih, kita dapat menjadi ketika pemilihan ya Kak, yang dapat kita ketahui, kita dapat melihat menjadi saksi dalam penghitungan suara. Mungkin bisa seperti itu ya Kak. Ketika penghitungan suara itu kita dapat melihat apakah bisa terjadi kecurangan, kita juga tidak tahu ya Kak. Ya, betul sekali Kak. Jadi kita dapat mengawasi jalannya pemilihan umum seperti itu. Apabila ada kecurangan seperti itu, kita bisa melapor nih seperti itu. Apabila ada barang bukti ya. Jadi kita tidak hanya asal lihat saja seperti itu. Mungkin ya seperti itu sih Kak menurut saya. Nah, kalau seorang mahasiswa nih ya, kalau nggak ini mageran di rumah terus ada pemilihan umum gitu, bisa ini sukarelawan jadi saksi dalam penghitungan suara nih ya kan Kak? Ya, Nah, jadi kita tuh ada kontribusinya gitu dalam pemilihan umum kita kan. Secara kita ini orang yang secara akademisinya ini latar belakangnya ini pendidikan gitu kan. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Ya. Cukup seru nih sama pematerinya nih, asik soalnya. Nah, kalau menurut Kakak sebagai seorang mahasiswa tuh perlu tidak sih kontribusi mahasiswa yang sesungguhnya itu dalam proses pemilihan umum ini? Pertanyaannya sangat menarik ya, mengenai kontribusi Ya.
umum kita memberitahukan pemimpin seperti apa seharusnya yang kita pilih seperti Iya, itu. benar. Jangan jauh-jauh sih, contohnya ke keluarga kita ya Kak, seperti itu. Nah, betul sekali Kak. Jadi kita itu tidak bisa sembarangan pilih. Jadi karena kakak berdua ini kan seorang mahasiswa gitu kan. Jadi pilih-pilih dulu siapa calon pemimpin yang kita pilih. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau menurut kakak selain jadi saksi dalam penghitungan suara, apa aja sih yang dapat mahasiswa lakukan gitu? Selain dari saksi di pemilihan penghitungan suara gitu. Selain menjadi saksi ya Ya. Kak, mungkin seperti yang tadi kita selain menjadi pengawas itu, tentu saja kita dapat memberikan sosialisasi politik atau pendidikan politik tadi ya Kak, Iya benar sekali. terhadap orang-orang di sekitar kita ketika ada pemilihan umum. Kita sebagai akademisi itu tentu saja peran kita itu sangat penting untuk membangun Indonesia ini, karena pemimpin kita lah atau wakil rakyat kita lah yang menentukan hasil pilihan kita, yang menentukan wakil rakyat kita itu kedepannya itu membangun atau tidak, seperti itu. Sosialisasi politik ini mungkin pada saat proses pemilu seperti itu kita memberitahukan bahwa sangat penting bagi orang lain itu. Contohnya nih ya Kak, seringkali ada orang yang mau golput ya kan Kak? Ya benar sekali Kak. Jadi kita memberikan arahan kepada orang itu, walaupun hanya satu suara itu sangat berpengaruh nih ya Kak. Ya benar sekali. Ya, jadi peran kita selain menjadi saksi itu ya seperti itu Kak, memberikan arahan kepada orang lain yang mau golput, seperti itu sih Kak. Nah, ngomong-ngomong pemilihan umum nih ya Kak, kalau menurut kakak nih, kalau mahasiswa itu diajak kampanye, menolak atau menerima baiknya Kak? Kalau kampanye itu menurut saya sebagai akademisi itu cenderung kalau kampanye itu kurang, kalau menurut dari sudut pandang saya itu kurang bisa dilakukan sih Kak. Maksudnya kita memilih pemimpin ini yang seperti saya bicarakan tadi, kita melihat dari visinya, misinya terlebih dahulu seperti ini kan. Jadi ketika kita ingin mengikuti kampanye itu tentu mungkin boleh saja itu kan Kak. Tapi kita lebih melihat lagi visi misi yang telah diberikan pasangan calon nih Kak. Ya. Kita dapat mengikuti atau mendukung, tapi lebih melihat lagi ke arah asas pemilihan umum seperti itu, jujur, adil, rahasia itu. Jadi kerahasiaan itu seperti kita memilih dari lubuk hati kita yang menurut kita cocok, seperti itu Kak. Jadi kalau menurut saya, kalau ikut kampanye itu alangkah lebih baiknya kalau sebagai seorang mahasiswa ya, kita tidak perlu melakukan itu, tapi lebih ke melihat lagi pasangan calon itu. Jadi seperti itu Kak. Nah, kan ini cuma dengan persepsi kita kan. Kalau menurut kakak nih, kalau misalnya mahasiswa ini tergabung ke dalam tim kampanye gitu kan Kak, berpengaruh nggak sih sama ini pandangan masyarakat gitu Kak? Sama ini ikut andil mahasiswa ini di dalam proses kampanye? Kalau misalnya mahasiswa ya Kak, ikut kampanye, pandangan masyarakat itu lebih ke diri mahasiswa sih Kak. Kalaupun mengikuti sebuah kampanye, tentu saja mahasiswa itu memperlihatkan baiknya dia, perannya dia atau kontribusinya dia itu Kak dalam kampanye. Maksudnya ketika dia ikut kampanye dalam partai politik tertentu, misalnya pasangan calon tertentu, jadi dia dapat memberikan arahan kepada masyarakat, memberikan arahan atau sebuah harapan yang baik kepada masyarakat. Kan sebagai seorang mahasiswa pasti kita tahu ya kan Kak, pasangan calon yang baik itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya memperlihatkan sisi baiknya. Contohnya kita harus memilih, karena kalau kita memilih pemimpin ini mungkin maksudnya kalau kita memilih pemimpin ini dia akan membangun kita seperti itu, memberikan
positif tentang politik seperti itu Kak. Tadi seperti yang telah dijelaskan, jangan ada yang golput dan sebagainya itu sih, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ya Kak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jika mahasiswa itu masuk ke dalam ikut serta di dalam proses pemilihan umum gitu nih Kak. Nah, kalau percaya ke tingkat kepercayaan masyarakat ini kepada mahasiswa ini, bisa nggak sih Kak kita meyakinkan masyarakat gitu kan, kalau kita ini benar sungguh-sungguh gitu ikut dalam pemilihan umum kan, karena kita seorang mahasiswa belum tamat gitu kan Kak. Nah, jadi persepsi masyarakat yang salah itu, kalau menurut Kakak itu gimana Kak? Itu untuk menyelesaikan persepsi masyarakat yang salah terhadap mahasiswa gitu. Kalau misalnya menyelesaikan persepsi masyarakat yang terhadap kita tadinya kan Kak, terhadap kampanye seperti itu, kita bisa melakukan, tentu saja misalnya kita memberikan sebuah sosialisasi kan Kak, di mana sosialisasi itu memberitahukan bahwa mahasiswa ini dia memilih itu sesuai dengan visi dan misi seseorang yang bisa membangun Kak. Sekali Kak. Ya, jadi kan kalau kita dapat memberikan masyarakat percaya kepada mahasiswa itu, tentu saja peran kita itu terlaksana ya kan Kak. Maksudnya kita bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak golput. Itu kan suatu hal yang menjadi kebanggaan menjadi kebanggaan terhadap kita. Kita dapat membuat masyarakat itu memilih sehingga kedepannya pembangunan terhadap kita, lingkungan sekitar kita itu ketika kita memilih itu tercapai. Jadi kita memberikan persepsi masyarakat yang tidak baik itu lebih ke arah memberikan arahan sih Kak, sehingga dapat memilih pasangan calon, karena kita sebagai mahasiswa kan pasti melihat visi dan misi yang baik gitu, seperti itu sih Kak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Ya. Menurut Kakak nih, kan bagaimana sih meyakinkan masyarakat gitu kan, biar percaya sepenuhnya kepada mahasiswa, terus kontribusi yang paling dapat mahasiswa berikan kepada masyarakat di dalam proses pemilihan umum secara konkret ini tuh seperti apa sih Kak? Meyakinkan masyarakat ya. Kalau meyakinkan masyarakat itu lebih ke pribadi kita, memberikan arahan yang dapat membangun masyarakat, seperti itu, memberikan arahan kepada masyarakat, arahan yang terbaik lah yang dapat kita berikan kepada masyarakat itu Kak. Tapi kita juga tidak bisa memaksa kehendak orang lain sih Kak, akan tetapi lebih lagi ke hal politik nih ya Kak. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang bisa dikatakan pandai politik itu ketika bisa mempengaruhi orang lain. Benar sekali Kak. Ya. Ini nih kalau berbicara tentang politik nih teman-teman, seru sekali, soalnya nggak ada habis-habisnya gitu ya Kak. Jadi apakah Kakak nih mau nanya apa yang dapat Kakak sampaikan atau pesan-pesannya untuk seorang yang baru terjun ke dunia politik gitu Kak, untuk podcast Kakak kali ini. Baik, kan kita ini sebentar lagi tahun 2022 gitu Kak. Ya, tahun 2022 kan, kita itu tidak lama lagi ada pemilihan umumnya Kak, ya. Tahun 2024 sih Kak. Jadi benar sekali. Kita itu hal konkretnya Kak yang harus kita lakukan. Kita tuh memilih presiden yang memimpin kita 5 tahun ke depannya lagi pada saat 2024 kan. Kita itu tentu saja sebagai mahasiswa, peran konkretnya nanti kita mengawasi jalan dari kampanye umumnya ya, sampai pemilihan umumnya seperti itu. Dimana saat kampanye nanti kita melihat, kan tentu saja itu ada itu ya Kak, debat seperti itu ya, debat antar pasangan calon. Jadi di situ kita dapat melihat, sebagai seorang mahasiswa tuh kita memberikan arahan kepada masyarakat nih Kak, ya, seperti itu sebagai mahasiswa, dari tata cara, dari pendapat pasangan calon misalnya Kak, kita melihat visi misinya yang diberikan pada saat itu,
oh ternyata ini yang dapat membangun kita ke depannya, seperti itu. Lalu pada saat pemilihan umum ya Kak, nah itu lagi balik lagi ketika pemilihan umum nanti kita ketika tadi Kakak bilang yang baru terjun ya ke dunia politik, maksudnya mungkin bisa dimaksudkan itu seseorang siswa misalnya 17 tahun kan Iya, baru benar. memilih Kak. Ketika seseorang 17 tahun memilih, itu lebih baik itu kita menilainya jangan cepat-cepat seperti itu, jangan mudah dipengaruhi orang lain Ya. pemilihannya seperti itu. Ketika pemilihan nanti, ketika kamu baru terjun ke dunia pemilihan ini ya, kamu sebagai seorang yang berpendidikan, contohnya siswa yang berumur 17 tahun nih lah Kak, memfilter informasi tentang politik seperti itu, lalu memberikan memfilter lalu melihat sosok pasangan calon ini dengan hatinya seperti itu, pasangan calon yang mereka pilih itu sesuai dengan hatinya seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke segmen terakhir nih di podcast saya nih kali ini. Kesimpulan dari podcast kita kali ini, mahasiswa itu dapat ikut serta gitu kan Kak dalam proses pemilihan umum. Nah, kalau di kampanye itu tidak terlalu dianjurkan seperti itu kan. Nah, sebagai mahasiswa itu kita itu bisa berkontribusi, memberikan pendidikan politik ya Kak, menjadi saksi di dalam pemilihan suara, serta dapat mengawasi jalannya proses pemilihan umum. Nah, baik, terima kasih Kak untuk waktunya telah menyempatkan datang ke dalam podcast saya kali ini. Jika ada kata-kata Kakak yang kurang berkenan, Kakak mohon maaf ya Kak. Nah, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.